und Etrusker Pekin. Di awal film kita diperlihatkan dengan sekelompok manusia purba. Agar lebih mudah kita perkenalkan satu persatu nama mereka. Ini Adem pemimpin kelompok, ini Ger, ini Bea, ini Heron, ini Ave, dan ini si tua bangka Odal. Oh iya, kalian kalau dikenali namanya satu-satu kayak gini cerita lebih mudah dipahami apa lebih ribet? Komen di bawah, jangan lupa kasih masukan apa aja yang kurang dari channel ini. Lanjut. Lalu Shin diperlihatkan dengan mereka yang akan bersiap pergi ke selatan untuk mencari tempat tinggal yang lebih layak. Diketahui agar bisa selamat di zaman itu mereka harus hidup berpindah-pindah antar tempat. Alasan mereka berpindah-pindah karena faktor cuaca, faktor hewan buruan yang sudah habis, dan lain-lain. Di tengah perjalanan, mereka yang belum makan seharian pun memutuskan untuk berburu makanan. Karena yang lain sudah lelah, di sini Adem sang ketua dan Ger lah yang berburu. Di tengah perburuan, mereka menemukan sebuah mayat mamut yang keadaannya begitu mengenaskan. Adem pun mengatakan pada Ger agar Ger tidak memberitahu yang lainnya karena dikhawatirkan akan menakuti mereka. Adem berpendapat jika ada mayat mengenaskan seperti ini, otomatis ada pemburu yang melakukannya. Kembali pada yang lainnya, di sini Bea menstruasi untuk pertama kalinya. Lalu Eva mengatakan bahwa adat istiadat kelompok mereka adalah wanita yang sudah dewasa wajib digabruti oleh pemimpin mereka. Di sini pemimpin mereka ialah si Adem. Kenapa wajib digabruti? Ya karena untuk memperbanyak populasi manusia. Lanjut, malam harinya Bea yang takut digabrut pun tampak was-was dan memandangi Adem. Lalu ya, mereka mendengar suara aneh di balik kegelapan. Di keesokan harinya saat mereka melanjutkan perjalanan terlihat ada kabut yang menyelimuti mereka. Adem yang kemarin melihat bangkai mamut mengenaskan pun semakin was-was karena khawatir ada pemangsa yang akan memangsa kelompok mereka. Lalu setelah melewati kabut tebal yang cukup jauh, mereka memutuskan untuk beristirahat. Sedangkan Adem dan Ger pergi berburu. Di sana mereka melihat ada hutan rimba di depannya. Lalu Adem memutuskan agar tidak melewati hutan tersebut dikarenakan itu terlalu berbahaya bagi kelompok mereka. Namun jika mereka memutari hutan tersebut, maka itu akan menambah waktu perjalanan dan menambah pula perbekalan. Akan tetapi, Adem tidak ingin mengambil resiko dan memutuskan untuk memutar saja. Di malam harinya lagi, Ave yang sedang hamil pun merasa kesakitan dikarenakan ia belum makan sejak ia lahir. Saat Bea membuang pembalutnya, ia dihampiri Adem yang ingin menggabrutinya. Karena Adem merasa bahwa bayi yang dikandung Bea tak akan selamat di perjalanan kali ini. Di saat yang bersamaan, Ger yang disuruh berjaga terlihat ia cemburu pada Adem. Meski begitu, Ger pun tidak bisa melakukan apa-apa. Untuk melupakan hal tersebut, Ger memberikan mainan pada Heron. Lalu ya, Heron pun ditarik oleh makhluk misterius yang berada di balik kegelapan. Di keesokan harinya, Adem yang khawatir akan keselamatan anaknya pun langsung mencarinya. Di tengah pencarian, ia menemukan mantel yang Heron gunakan, dan mantel itu mengarah pada hutan lebat. Tanpa banyak berpikir, Adem pun mengatakan, "Terobos aja lah anjing ah." Saat pencarian Adem di dalam hutan sedang berlangsung, lalu
Ya, mereka yang kemalaman di tengah hutan pun mau tak mau bermalam di hutan itu. Di malam harinya, mereka masih diintai oleh sosok misterius yang mengeluarkan suara aneh. Adem yang tak mau mengambil resiko pun memutuskan untuk mencari Heron ke dalam hutan sendirian dengan meninggalkan kelompoknya. Di tengah gelapnya hutan, tiba-tiba Ger pun datang dengan membawa Adem dengan keadaan mulut sobek. Melihat itu, Ave pun memerintahkan Beah untuk membunuhnya. Karena Adem tak mungkin bisa diselamatkan. Dengan berat hati, Ave pun melakukannya. Tak lama setelah itu, Ave pun mengalami kejang-kejang karena kelaparan. Dan mau tak mau mereka pun memakan mayat Adem. Selesai makan, Geir pun menjadi pemimpin baru menggantikan Adem yang telah turu. Dan Geir menjadikan Beah sebagai tangan kanannya. Geir pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke selatan melewati hutan tersebut. Saat mereka beristirahat, si tua Odal pun mengatakan bahwa awal mula mereka diteror oleh sosok misterius, diawali oleh Beah yang mengalami menstruasi. Odal berpendapat bahwa darah mens mengundang kedatangan sosok tersebut, dan ia pun akan menumbalkan Beah pada sosok tersebut agar teror ini berhenti. Lalu, saat Beah berhasil melarikan diri, mereka yang mendengar suara makhluk tersebut sontak waspada dengan keadaan sekitar. Lalu si tua Odal Gobloy pun menjadikan Ave sebagai tumbal bagi si makhluk. Untungnya, Ave yang masih bisa bergerak pun menarik kaki Odal hingga ia terjatuh dan kakinya tertusuk ranting pohon. Dan Ave pun terlihat ditarik oleh makhluk tersebut. Di keesokan harinya, Geir dan Beah pun menonton live streaming makhluk tersebut yang sedang membunuh Odal. Lalu, ternyata makhluk tersebut adalah manusia biasa seperti mereka. Mengetahui sosok misterius tersebut adalah manusia yang tidak bisa bicara, lantas ia pun mengejarnya. Entah mengapa sosok tersebut sangat cepat larinya. Melihat itu, mereka pun beristirahat. Untungnya, Beah telah melihat ke arah mana makhluk itu lari. Dan mereka pun memutuskan untuk mendatangi makhluk tersebut untuk membalas dendam. Sampainya di gua tempat tinggal makhluk tersebut, lalu inilah yang terjadi. Setelah Beah mengalahkan salah satu makhluk tersebut, ia pun masuk lebih dalam ke gua tersebut. Di dalamnya, ia menemukan Beon yang ternyata masih hidup dan keadaannya sangat sehat walafiat. Tanpa Beah sadari, si makhluk yang satunya muncul di belakangnya. Saat Beah masih terkejut melihat Beon yang masih hidup, Geir pun baru tiba ke tempat tersebut. Lalu,
Saat manusia itu terjebak, tampaknya ia meminta bantuan pada Heron. Melihat Heron yang menyelamatkan manusia itu, kukira si Bea akan membantunya. Tetapi ya, dia malah menggediknya dengan batu hingga manusia itu turu. Melihat hal tersebut, Beon pun tantrum dan menyalahkan perilaku yang Bea lakukan. Saat Bea menjelaskan pada Beon bahwa manusia itu telah membunuh ayahnya, si Heron pun bercerita semua kebenarannya sambil membawa Bea masuk kembali ke gua tersebut. Heron pun mengatakan bahwa manusia itu mengurus Heron dengan baik. Dan saat Ave yang tadi kita lihat diseret, ternyata mayat Ave disimpan dengan baik oleh manusia yang ia anggap monster tersebut. Setelah itu, lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat memanusia perbakan, bukan? Masih bingung? Sini gue jelasin. Jadi ya intinya film ini menceritakan dampak buruk dari salah paham. Gitu aja sih. Cuman karena film jadi ceritanya dibuat belibet. Ya intinya film ini terjadi karena salah paham. Hah? Salah paham gimana bang? Ya coba aja tonton ulang, ntar juga paham. Karena gue buat video kayak gini dari nonton sampai ngedit bisa sampai seharian. Ya kali kalian gak paham-paham. Makanya tonton ulang. Dan ya kali kalian tega gak like video ini dan gak subrek channelku. IMDb untuk film ini adalah 5,6/10. Hikmahnya adalah jangan mudah menyimpulkan dengan sesuatu yang hanya sekilas saja kalian lihat. Pelajari, telusuri, tabayun, dan simpulkan. Jangan langsung menyimpulkan karena bisa terjadi kesalahpahaman seperti yang terjadi pada film ini. Masih bingung ya.